Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Lantaran cemburu, pria ini tega aniaya kekasihnya sendiri hingga terluka, bakar, dan meninggal dunia. Lantas bagaimana akhirnya pelaku ditangkap usai melarikan diri? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Ketika sang kekasih yang harusnya disayang malah berujung dengan kejadian yang malang. Miris memang akibat kecemburuan, seorang kekasih membakar hidup-hidup hingga akhirnya mengalami luka bakar dengan 60%. Sempat menjalani perawatan namun nyawa korban tidak terselamatkan. Saya Nen Muslihat, ikuti terus penelusuran tim Gelar Perkara. Cemburu buta berujung gelap mata. Pelaku menganiaya korban yang merupakan kekasihnya sendiri. Pelaku aniaya korban hingga terluka dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga pun meminta korban dihukum seberat-beratnya atas perbuatan kepada putri korban. Tim Gelar Perkara menggali fakta ke pihak kepolisian. Korban ID sempat mendapatkan perawatan intensif akibat luka yang dideritanya. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat luka bakar hingga 60%. Kita telah melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, kemudian melakukan penganiayaan juga dengan cara menyiramkan bahan bakar minyak kepada tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan kepada pelaku, bahwa dia mengakui dia melakukan hal tersebut karena dibakar rasa cemburu kepada korban yang dianggap lebih mendahulukan ketemu dengan orang lain dibanding menemani tersangka. Sudah sempat beberapa kali ada kejadian keributan antara pelaku dengan korban, tetapi tidak sampai dengan penganiayaan seperti yang terakhir kali terjadi. Dan pada puncak kejadian di situ korban tidak mau menemani tersangka bepergian, dan di situ korban pergi ke tempat lain tanpa pengetahuan dari tersangka. Korban pergi ke tempat lain tanpa seizin dengan dia, dan karena sebelumnya dia sudah sempat mengajak korban untuk pergi tapi tidak mau, akhirnya dia marah. Kemudian dia cemburu karena pada waktu dia pergi itu, korban ini ketemu dengan orang lain. Jadi korban setelah ketemu dengan pelaku, spontan langsung pelaku menyiramkan bahan bakar minyak ke tubuh korban, kemudian dibakar menggunakan korek api. Korban memang sempat atau bisa dikatakan berpacaran dengan pelaku. Nah, kemudian ya karena mereka sudah berpacaran, mereka merasa ada kedekatan emosional, dan di sini korban harus selalu ikut dengan pelaku kemanapun dia pergi. Sempat ada informasi bahwa pelaku ini sempat kabur Pak sebelumnya, dan bagaimana Pak proses penangkapan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap? Ya, jadi memang setelah adanya kejadian tersebut, keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian di Polsek Cidaun, kemudian kepada kita juga. Di sanalah kita melakukan investigasi, melakukan pengecekan keberadaan pelaku. Kemudian pelaku pergi ke suatu tempat yang di luar Cianjur, di wilayah Ciwidey, di wilayah Bandung. Nah, di sana akhirnya kita melakukan investigasi dan didapat keterangan bahwa
tersangka bersembunyi di salah satu gubuk atau rumah dari saudaranya di daerah sana. Kemudian dilakukan penangkapan kepada pelaku dan memang benar bahwa pelaku ada di sana. Kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, terkait adanya hal bahwa menunjukkan bahwa pelaku ini residivis, apakah betul, Pak? Ya, dari pemeriksaan kita juga bahwa didapatkan di sini pelaku sebelum terkait permasalahan ini sudah 2 kali terlibat permasalahan hukum, masalah pidana. Yang pertama yaitu terkait kasus pencurian dengan pemberatan, dan yang kedua juga terkait masalah penganiayaan kepada orang. Sehingga di sini bisa kita katakan pelaku ini sudah residivis karena dia sudah pernah terlibat masalah hukum pidana sebelumnya dan pernah dipenjara 2 kali. Apakah pelaku ini memang sudah merencanakan sebelumnya untuk membakar sang kekasih? Dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku di sini dengan dia sudah membawa jerigen, sudah membawa korek api, bisa dikatakan bahwa memang pelaku di sini sudah ada niat untuk membakar korban. Ya, karena dia sudah sebelum-sebelumnya sudah membawa jerigen yang berisi bahan bakar minyak. Kemudian ketika ketemu dengan korban langsung disiramkan dan dinyalakan korek apinya, sehingga korban terbakar lebih kurang 60% pada waktu pertama. Jadi bisa kita katakan memang telah direncanakan sama pelaku. Pak, akibat perbuatannya, sanksi apa yang dikenakan kepada pelaku? Kepada pelaku kita pertama menerapkan pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya penjara 20 tahun. Kemudian kita juntukan dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kemudian kita juntukan juga dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sempat kabur dan menjadi buronan polisi, namun polisi akhirnya menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di tengah hutan, wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung pada 10 Mei 2021 lalu. Kepada kami, pelaku mengaku gelap mata karena terbakar api cemburu, juga dibawa pengaruh obat-obatan terlarang. Kini pelaku pun menyesali perbuatannya. Mengejar laki-laki yang berhubungan sama dia. Cuma beberapa hari sebelumnya juga udah mengejar dia, cuma dihalangin terus sama dia. Dihalangin, kemudian saya juga melihat dia kan takutnya kena dia, sampai nggak jadi. Sudah beberapa kali, sampai ke-4 kalinya mengejar laki-laki yang berhubungan sama dia. Terus yang terakhir dia kan kalau dikatakan lah ngebaik-baikin saya. Terus saya kan waktu itu dikasih obat, seharian kita main sama dia. Dari situ saya udah nggak ingat kan, karena konsumsi obat terlalu banyak sama dia, itu pun bareng-bareng sama dia. Kita ngobat bareng-bareng. Pas terakhir yang saya ingat itu dia kena api gitu. Pas udah kejadian dia kena api, makanya saya peluk. Itu saya nggak ngeh sama sekali kalau itu dia, cuman ya ketika api ya itu dia gitu. Makanya saya peluk lagi, terus saya matiin. Pada saat itu saya teriak-teriak sama yang lain sampai saya pun nggak bisa merasakan panasnya api itu saking nggak sadarnya gitu. Sampai sekarang ya hanya penyesalan yang saya mau menikah setelah Lebaran gitu. Makanya saya udah ngomong sama orang tuanya, siapapun yang ngedeketin dia urusannya sama saya gitu kan. Udah saya bilangin juga sama orang-orang terdekatnya, siapapun teman-temannya, kalau ada yang bawa dia gitu. Soalnya saya kan bukan main-main, mau serius gitu. Keluarganya pun udah mengetahuinya. Tidak ada terlintas untuk membakar kekasih saya. Makanya saya bilang, saya pun tidak ingat akan kejadian itu. Kami pun nggak tahu cekcoknya masalah apa. Cuma kata orang-orang di situ kan banyak anak-anak di situ. Katanya kita cekcok masalah pernikahan, gitu. Kemudian saya pun nggak, kalau dikatakan ya saya nggak ingat. Tahu-tahu saya pun ingat-ingat tangan udah kebakar, muka, kaki udah kebakar, gitu kan. Itu nolongin dia. Berarti semuanya terawal dari rasa cemburu? Iya, memang. Pada
saat itu ya kita juga bertanya juga kan saat itu. Katanya saya lagi cekcok tuh berdua, lagi kumpul sama anak-anak, tiba-tiba kita cekcok, di situ ada orang yang jatuh, kemudian katanya saya suruh beli bensin langsung hari itu juga, pada saat itu juga, pada saat lagi cekcok. Kemudian katanya dia lari, saya lemparin bahan bakarnya ke dia gitu, dan saya kejar gitu. Hingga akhirnya apakah ada perlawanan dari korban pada saat korban Tidak ada. Langsung pas begitu saya bilang ada api, kan ingat ada api tuh. Langsung saya peluk kan. Langsung saya peluk dia. Kemudian saya matiin apinya. Terus saya nggak lepasin kan pelukan. Kemudian ada anak-anak juga yang nyiram pakai air. Pada saat itu saya ingat yang udah beres, kita udah kejadian, cuman yang bawa ember 1 orang aja. Disiram cuma 1 orang aja. Karena saya teriak-teriak air kan. Karena kan saya peluk dia, saya teriak-teriak air gitu. Iya, hingga kemudian diberikan kabar bahwa Anda melarikan diri. Itu bagaimana saat Anda menyadari pada saatnya tadi kejadian kan Anda tidak menyadari bahwa Anda melakukan kejadian tersebut? Ya kan setelah berasa perih kan tangan apa, saya bilang ya calon saya kebakar, kok saya yang bakar kata dia kan. Terus saya bawa ke rumah saya dulu. Terus dia minta, pada saat itu dia minta air sama saya ya kan. Kata dia yang haus gitu kan, yang panas gitu. Terakhir kali dia bicara sama saya cuma itu, yang ambilin air. Kemudian saya kasih minum. Saya teriak-teriak di situ panggilin dokter. Tapi mungkin orang-orang di situ pada takut semua kan, lihat saya yang melakukan hal seperti itu. Bukannya pada menolong tapi pada menjauh karena ketakutan. Kemudian datang polisi, saya pun panik. Ya, saya melarikan diri. Jujur dalam hati saya masih kesal sama laki-lakinya. Di perasaan saya cuma kesal sama laki-lakinya, kenapa harus ada dia di hidup kita. Dan keduanya, kenapa pada saat itu saya dikasih obat harus saya makan gitu. Sampai saya nggak menyadarkan diri saya, sampai saya nggak ingat apapun yang saya lakukan pada saat itu. Kasus ini pun menjadi sorotan. Mengapa tidak? Orang terdekat justru menjadi ancaman. Dari pengamatan kriminologi, aksi pelaku tidak dibenarkan. Kasus asmara memang bisa membuat siapa saja menjadi gelap mata akibat pengaruh obat-obatan terlarang. Jadi sebelum kita berbicara mengenai inti pada kasusnya, kita bicarakan dulu mengenai hakikat manusia. Jadi pada dasarnya itu manusia itu bersifat baik. Jadi karena ada masalah-masalah tertentu, adanya konflik, jadi manusia itu bisa berbuat di luar nalar gitu kan, seperti terjadinya pembunuhan yang diakibatkan cemburu hingga dibakar dan akhirnya juga meninggal. Sebetulnya kalau untuk yang bisa dipelajari itu lebih dari ke menahan emosi. Jadi salah satunya juga kan kalau mishukum itu terjadi karena adanya manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi karena adanya manusia yang satu dengan yang lain itu bergesekan kepentingan sehingga terjadinya konflik kepentingan itu sendiri. Sehingga dengan itu terjadinya konflik itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika ada manusia lebih dari 2, itu hukum itu sudah berlaku. Nah, jadi kalau udah ada hukum ini, seharusnya manusia itu dengan orang lain itu ada nilai-nilai yang patut, seperti kelakuan-kelakuannya, seperti wanitanya ini juga selingkuh atau gimana juga, dia harusnya berbicara baik-baik atau seperti apa gitu. Lagi-lagi terjadi pembunuhan dan kini disebabkan oleh orang terdekat. Bagaimana bisa seorang kekasih yang harusnya mendapatkan rasa cinta tapi berujung derita? Dan saat ini DB, pelaku yang membakar ide, terancam hukuman dengan pasal 340 subsider 338
dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.